Hello everyone, kenalin gua Afniksa dengan NIM C240121150 dari IPB University kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini gua bakal sedikit ngejelasin nih mengenai biologi perikanan, lebih tepatnya pada materi pertumbuhan. Nah, jadi sebelum itu kita simak dulu nih, apa sih itu pertumbuhan? Nah, sesuai materi yang sudah kita pelajari, bahwa pertumbuhan populasi adalah pertambahan atau penurunan populasi dalam satu satuan waktu. Nah, pertambahan ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian serta migrasi. Nah, teman-teman, ada info unik nih. Jadi, dalam menentukan umur ikan, ikan ini umur berapa, kita bisa melihatnya dari mana tuh? Ya, dari sisiknya. Nah, jadi pada sisik ikan tersebut, kita bisa dapat menentukan nih, berapa sih umur si ikan tersebut. Jadi, contohnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini sisik ikan. Nah, ini oke teman-teman. Jadi dari ini kita bisa menentukan berapa sih umur ikan tersebut. Nah, selanjutnya tadi pada praktikum biologi perikanan yang telah dilakukan di laboratorium Bio Park, kita itu menganalisis beberapa aspek pertumbuhan, aspek reproduksi, dan aspek analisis makanan. Nah, pada praktikum tadi, kelompok 4 itu mendapatkan ikan dengan nama ikan selar kuning. Nah, langkah-langkah dalam kita menganalisis aspek pertumbuhan, aspek reproduksi, dan aspek analisis makanan, yang pertama adalah kita menyiapkan alat dan bahan praktikum, yaitu seperti ada trash bag, tisu, bedah dan lain sebagainya. Lalu kita menyiapkan sampel ikan segar. Nah, ini contohnya ya, seperti ikan ini, sampel ikan segar. Nah, setelah kita menyiapkan sampel ikan segar, kita lakukan pengukuran bobot. Nah, pengukuran bobot ini dengan cara ditimbang. Jadi tadi itu terdapat 5 ikan. Nah, kita timbang tuh, pertama kita lap-lap dulu ikannya, dikeringkan menggunakan tisu, lalu kita timbang satu persatu. Nah, ini misalnya ikan kita timbang gitu. Terus dicatat nih, diberi nomor ya, ikan satu, dia ada 5 ikan, dikasih nomor ikan 1, 2, 3 sampai 5 gitu. Nah, lalu kita timbang, kita catat nih masing-masing bobot ikannya. Nah, setelah itu kita lakukan pengukuran panjang. Nah, ini ibaratnya kepala ikan dan ini ujung ekor ikan. Nah, untuk panjang baku itu kita ukur dari ujung kepala sampai dengan awal pangkal dari si ekor. Nah, selanjutnya ada panjang caga. Nah, panjang caga itu kita ukur dari ujung kepala sampai di ujung ekor. Nah, kalau ikan itu kan ekornya kan gini ya, gini. Nah, di bagian sini nih, di bagian ini lekukannya itu kita ukur, itu panjang cagaknya. Dan yang terakhir itu ada panjang total. Panjang total itu panjang dari keseluruhan ikan dari ujung kepala sampai ujung ekornya kita ukur. Nah, itu dilakukan kepada kelima-lima ikannya tersebut, gitu teman-teman. Lalu setelah kita ukur, kita catat nih masing-masing panjang dari panjang baku, cagak, dan totalnya. Nah, selain panjang, kita juga mengukur nih tinggi badan. Nah, ini misalnya ikannya kita ukur nih tinggi badannya berapa, misal berapa senti gitu. Itu dilakukan kepada lima ke keseluruhan ikannya. Dan selanjutnya itu ada lebar bukaan mulut. Nah, jadi kita menggunakan, kalau bisa sih pakai tangan, cuma yang lebih gampang itu supaya lebar muka mulutnya itu maksimal, kita menggunakan gunting. Nah, jadi gunting bedah kita masukin ke mulutnya, kita buka. Nah, setelah kita buka, mulut terbuka, kita ukur deh ini berapa nih panjang lebar bukan mulutnya. Nah, itu nanti kita catat pada sheet data praktikum seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita melakukan pengukuran bobot dan pengukuran panjang, lalu kita dokumentasikan nih ikan yang masih segar. Nah, cara dokumentasinya adalah pertama kita letakkan pertama ini kita sediakan styrofoam, kita pakai warna putihnya yang bagus. Nah, kita letakkan sampel ikannya yang paling bagus di antara semua sampel yang kita punya. Nah, kita taruh. Nah, nih. Nah, lalu kita kembangkan nih sirip-siripnya. Kita buka kita tahan menggunakan jarum pentul. Nah, lalu di sisi bawah dan kirinya kita kasih nih penggaris gitu biar kayak ngukur ikannya gitu. Nah, setelah itu baru deh kita dokumentasiin. Nah, setelah tahap dokumentasi kita lakukan pembedahan. Nah, cara pembedahannya itu ini untuk sampel ikan yang sudah mati ya. Nah, cara pembedahan itu jadi di ikan itu terdapat lubang anus ya di bawahnya. Nah, pertama itu kita potong nih. Ini lubang anusnya misalnya, kita potong menggunakan gunting bedah, kita potong ke atas. Dari lubang anus kita potong dikit ke kanan, terus kita potong ke atas sampai ke arah jadi kan di tubuh ikan selar kuning itu ada namanya, nggak ada terdapat garis-garis kuning. Nah, kita potong sampai garis-garis kuning pada punggungnya itu. Nah, potong ke atas, terus kita sampai ke samping. Potong itu pelan-pelan dan hati-hati aja ya, supaya tidak merusak organ yang ada dalam tubuh si ikan. Potong ke atas, lalu setelah itu potong ke kiri sampai ke dekat bukan insangnya, baru kita potong ke bawah lagi. Nah, jadi jangan sampai, udah terbuka gitu ya, jangan sampai putus gitu, jangan sampai terbagi dua gitu, oke? Nah, hal tersebut dilakukan ke semua sampel ikan, ke 5 sampel ikan. Nah, setelah kita bedah, kita dokumentasiin lagi nih, kita dokumentasiin di atas baki. Jadi kita tata nih ikannya kelima-limanya, kita dokumentasiin dengan kondisi yang sudah dibedah. Nah, setelah kita lakukan pembedahan, kita keluarkan nih organ-organ yang mulai dari usus, gonad, dan lain sebagainya. Kita keluarkan semua dengan menggunakan spatula. Jadi kita keluarkan pelan-pelan satu-satu, kita keluarkan, jangan sampai rusak organnya. Oke. Nah, setelah kita keluarkan, kita dapat menentukan nih ikan ini jantan atau betina dengan cara melihat dari gonadnya. Nah, kalau gonadnya itu dengan warna merah cerah atau merah cerah, lalu ada bintik-bintiknya dikit, nah itu tuh bisa ditandai dengan
ikan betina. Nah, kalau warna itu pucat terus polos itu biasanya ikannya jantan gitu. Nah, setelah kita menentukan jenis kelamin dari ikan tersebut, kita catat nih ikan satu kelamin apa, ikan dua gini sampai ikan kelima. Nah, setelah kita menentukan jenis kelamin, lalu kita pisahkan antara organ-organ lain dengan kita pisahkan usus dengan organ-organ lainnya. Setelah dipisahkan, lakukan itu kepada semua sampel ikan. Nah, setelah kita pisahkan, kita ukur nih panjang ususnya berapa. Oke, nah kita catat nih panjang usus ikan satu, ikan dua, ikan tiga sampai ikan lima. Nah, setelah kita ukur panjang ususnya, kita ikat nih ujung atas sama ujung bawah dari si usus. Gunanya apa? Gunanya agar sisa makanan yang terdapat di usus itu ketika kita simpan nanti tidak akan keluar-keluar atau mengotori botol jar. Nah, setelah kita keluarkan nih, setelah kita ukur panjang ususnya, lalu kita masukkan ke dalam botol jar yang sudah berisi formalin. Nah, itu lalu kita masukkan juga nih gonad dari si ikan ke dalam botol jar. Yang dimasukkan ke dalam botol jar itu hanya gonad ikan betina, jadi gonad ikan jantan tidak usah gitu. Nah, setelah kita tahu nih ikan jantan atau betina, kita harus melakukan identifikasi TKG namanya. Nah, jadi tadi itu ada kertas yang berisi ciri-ciri kalau TKG 1 gonadnya seperti ini, TKG 2 gonadnya seperti ini. Nah, itu kita cocokkan dengan format yang sudah ada. Nah, gitu nanti kita catat misalnya ikan satu itu jantan 2, artinya jantan TKG-nya 2, terus ikan 2 jantan TKG 1, seperti itu seterusnya sampai ikan kelima gitu. Nah, tadi kan sudah kita masukin nih ke botol jar yang sudah berisi formalin. Nah, setelah itu kita simpan botol jar itu ke dalam kotak wadah bening gitu. Kita masukin ke semua botol jarnya yang berisi sampel usus dan gonad tersebut. Nah, kita tutup lalu kita simpan deh di tempat yang rapi yang disediakan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada sesi micro teaching pertemuan kedua kali ini. Sampai ketemu di video micro teaching selanjutnya. Bye bye.